Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran mata kuliah struktur aljabar ring, yaitu mengenai materi ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Langsung saja. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Nurlailatul Imdadiyah dari kelas TMT 5D UIN 1 Tulungagung. Oke, lanjut ke menu. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Perlu diketahui bahwa suatu ideal prima dan ideal maksimal yaitu memiliki syarat perlu dan cukup, yaitu harus berupa ideal dulu. Kalau bukan ideal, maka tidak bisa dilanjutkan untuk mencari ideal prima maupun ideal maksimal. Begitu juga dengan ring polinomial. Ring polinomial ini juga harus berupa ring. Jika bukan, maka tidak bisa dikatakan suatu ring polinomial. Oke, langsung. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai ideal prima. Kita klik. Di sini diberikan suatu definisi. Misalkan ada R adalah ring komutatif dan I adalah ideal prima dari R. I disebut ideal prima jika dan hanya jika setiap A, B elemen R, jika A kali B elemen I, maka A elemen I atau B elemen I. Di sini hukum atau berlaku jika SS maka S, jika BS maka B, jika SB maka B, maupun jika BB maka B. Langsung saja untuk meningkatkan pemahaman kita, langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh, misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring komutatif dan diketahui ada D sama dengan 7K, sedemikian sehingga K ini adalah elemen Z dengan D adalah suatu ideal dari Z. Di sini kan sudah diketahui bahwa D-nya ini merupakan ideal dari Z, maka kita tidak perlu mencari idealnya. Selanjutnya, apakah D merupakan ideal prima dari Z? Maka bisa kita jawab sesuai definisi, yaitu definisi ideal prima berupa ini. Jika setiap A, B elemen R, maka ada AB elemen I dan A elemen I atau B elemen I. Di sini saya punya, di sini kan berhubung 7K, jadi kan kelipatan dari 7. 14 adalah kelipatan dari 7, yaitu dari perkalian 7 dan 2. 7 ini adalah elemen D, atau 2 ini bukan elemen D. Maka ini memenuhi syarat definisi. Memenuhi definisi dari ideal prima, yaitu jika B maka S, maka B. Selanjutnya, 49 elemen D. Maka 7 elemen D atau 7 elemen D. 49 ini kan dari perkalian 7 dan 7. Maka keduanya memenuhi syarat definisi. Dengan hukum BB maka B. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, karena setiap AB elemen D, maka A elemen D atau B elemen D, sehingga D adalah ideal prima dari Z. Sekarang kita tunjukkan bahwa bukti non-contoh. Misal diberikan F sama dengan 6K atau kelipatan dari 6. Sedemikian sehingga K ini elemen Z. Dengan F adalah ideal dari Z. Apakah F adalah ideal prima dari Z? Di sini sudah ketahui ya, bahwa F ini adalah ideal dari Z. Kita tidak perlu mencarinya. Setelah itu, sama seperti yang sebelumnya, yaitu sesuai dengan definisi. Misal, di sini saya punya 6 sendiri ya. 6 elemen F, maka berasal dari perkalian 6 kali 1. 6 elemen F atau 1 bukan elemen F. Ini masih memenuhi ya. Jika BS maka B. Setelah itu yang 12 elemen F. 6 elemen F atau 2 bukan elemen F. Ini masih memenuhi. Namun ada kejanggalan bahwa 12 ini juga bisa berasal dari perkalian 3 dan 4, yaitu 3 dikali 4. Sedangkan di sini 3 ini bukan elemen F atau 4 juga bukan elemen F. Berarti ini memenuhi hukum SS maka S. Ini tidak berlaku.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan ada 12 elemen F, tetapi 12 sama dengan 3 dikali 4. Sehingga 3 bukan elemen F dan 4 juga bukan elemen F, maka F bukan ideal prima dari Z. Oke, kembali ke menu. Ideal prima sudah kita pelajari. Selanjutnya, kita mempelajari ideal maksimal. Nah, di sini juga diberikan definisi. Misalkan diberikan suatu R adalah ring komutatif, dan I adalah ideal dari R. I disebut ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali I itu sendiri dan R. Untuk agar kita bisa lebih paham, kita masuk ke contoh. Di sini diberikan contoh misal Z ini pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Dan diketahui bahwa D sama dengan 7K, sedemikian sehingga K elemen Z dengan D adalah ideal dari Z. D dikatakan ideal maksimal dari Z karena D tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada D itu sendiri dan Z. Masih bingung ya? Kita lanjut ke non-contoh ya. Misalkan diberikan Z ini pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan F sama dengan 6K, sedemikian sehingga K elemen Z. Dengan F adalah ideal dari Z, apakah F adalah ideal maksimal dari Z? Di sini ini tadi kan kelipatan 7, sedangkan ini kelipatan 6. Di sini saya mempunyai himpunan, sebuah himpunan F, H, dan J. F-nya ini memiliki anggota negatif 6, 0, 6, 12, 18, dan seterusnya. Di sini H ini mempunyai anggota negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini maksudnya ini R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya. Itu maksudnya di sini. Ini kan 6 pada anggota F ada di negatif 6 pada anggota H. Maksudnya ini tadi negatif 6 ya. Selanjutnya ada 6. Di sini juga ada 6. Sudah. Selanjutnya ke C. Di sini ada anggota negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, 12. Pada F ini kan ada negatif 6. Di C juga ada negatif 6. Di F ada 6, di C ada 6. Di F ada 12, di C ada 12. Berarti anggota di F ini kan termuat dalam ideal yang lainnya. Seperti H ini adalah kelipatan dari 2 dan J ini adalah kelipatan dari 3. Karena F termuat pada ideal yang lain, yaitu pada ideal bilangan bulat kelipatan 2 yang H ini tadi, dan bilangan bulat kelipatan 3 yang J, maka F bukan ideal maksimal dari Z. Sudah diketahui bahwa kelipatan 7 ini merupakan ideal maksimal, sedangkan kelipatan 6 itu bukan ideal maksimal. Kembali ke menu. Oke, yang terakhir kita mempelajari tentang ring polinomial. Di sini ada definisi, misalkan diberikan suatu R adalah ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atas ring R adalah suatu polinom dengan koefisien di R dalam bentuk ring polinomial itu bentuknya seperti ini. Jika Px sama dengan sigma n, I sama dengan 0, AI X pangkat I sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai AN X pangkat N. AN, AI itu maksudnya adalah koefisiennya. Dan AI ini adalah elemen R, ring komutatif ini tadi. Selanjutnya, kita mempelajari tentang derajat polinom. Polinomial Px berderajat n jika n adalah bilangan bulat terbesar dari pangkat Px. Nanti jika ada suatu ring polinomial,
Nanti kita ambil derajat terbesarnya dari variabel X-nya itu. Lanjut ke contoh. Misal diberikan Px sama dengan 2 ditambah 3x ditambah 4x kuadrat. Di sini kan ini tidak punya variabel, jadi tidak dianggap. Di sini ada 3x, pangkatnya 1. Di sini ada 4x, pangkatnya 2. Dan derajat terbesar inilah yang dimaksud dengan derajat polinom. Maka dapat diketahui bahwa Px berderajat 2 dari sini asalnya. Oke, selanjutnya polinomial monix. Misalkan Rx adalah suatu polinom dengan U adalah elemen satuan. U ini adalah elemen satuan atau elemen identitas perkalian, yaitu bernilai 1. Jika An sama dengan U, maka Rx dikatakan polinomial monik. Masuk ke contoh. Misalkan ada polinomial berupa Px sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1. Di sini kan AI-nya berupa 1 semua. Ini ada 1, ada 1, 1, 1. Maka karena AN adalah sama dengan 1, adalah elemen U, 1 ini kan tadi identitas perkalian, elemennya U, maka Px dikatakan polinomial monix. Setelah itu, kita masuk pada operasi pada ring polinom. Ini misal diberikan Z modulo 5X adalah ring polinom dengan koefisien bilangan bulat modulo 5. Diketahui, di sini ada Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x. Sedangkan Qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Tentukan yang pertama, Px ditambah Qx. Yang kedua, Px dikali Qx. Untuk yang pertama, kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada Px ditambah Qx, yaitu Px-nya ini, yaitu 2x pangkat 4, 4x pangkat 3, x kuadrat, 3x. Ini ditambahkan dengan polinomial Qx, yaitu berupa 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Setelah itu, berhubung ini adalah modulo 5, jadi kita menghitungnya dengan mod 5, yaitu 2x pangkat 4, ini kan tidak ada gandengannya, jadi tetap 2x pangkat 4. Dan ini 4x pangkat 3, ini kan ada 4x pangkat 3, ditambahkan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 modulo 5 berarti kan 3, jadi 3x pangkat 3. Dan ini x kuadrat ditambah 2x kuadrat, kan 3. Jadi 3x pangkat 2. Ini berhubung tidak ada gandengannya, maka turun tetap 3x. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang kedua, lanjut, Px dikali Qx. Di sini ada Px, ini 2x pangkat 4, 4x pangkat 3, x kuadrat, dan ditambah 3x. Dan ini ada Qx, 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Kita kalikan satu per satu. 2x pangkat 4 dikali 4x pangkat 3. Ini pangkatnya kalau dikalikan jadinya ditambah. Pangkatnya jadi 7. 2 dikali 4 jadikan 8. 8 modulo 5 yaitu 3. Hasilnya 3x pangkat 7. 2x pangkat 4 4x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3. 4 dikali 4 kan 16. 16 modulo 5 jadi 1. Terus pangkatnya jadi 6. 3 tambah 3, 6. X pangkat 6. Terus X kuadrat dikali 4X pangkat 3. Jadikan 4X pangkat 5. 3X dikali 4X pangkat 3. Ini kan ada 12. Berarti modulo 5 yaitu 2X pangkat 4. 1 ditambah 3 itu 4. Terus yang kedua, untuk dikalikan dengan 2X kuadrat. 2X pangkat 4 dikalikan 2X kuadrat sama dengan 4x pangkat 6. Dan ini 4x pangkat 3 dikali 2x kuadrat, yaitu kan 12 x pangkat 5. 12 modulo 5 jadi 12 modulo 5. Bukan. 8 modulo 5 yaitu 3x pangkat 5. X kuadrat
dikali 2x kuadrat, yaitu 2x pangkat 4. Setelah itu 3x dikali 2x kuadrat sama dengan 6x kuadrat modulo 5, yaitu x pangkat 3. Setelah itu, sebenarnya sampai sini tuh juga boleh, tapi kita sederhanakan lagi. 3x pangkat 7 kan nggak ada gandengannya, jadi turun tetap. Dan x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 6 itu kan 5x pangkat 6. Sedangkan modulo 5 yaitu 0. 0 dikali x pangkat 6. Setelah itu 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 5, kan 7. 7 modulo 5 berarti 2x pangkat 5. Dan ini 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4, 4x pangkat 4. Sedangkan x pangkat 3-nya tetap. Berhubung ini ada 0, maka kan jadi hilang. Jadinya hasil akhirnya 3x pangkat 7 sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.